Kita melanjutkan di part yang kedua. Ada BMRI. Bank Mandiri pada hari kemarin terkoreksi 1,29%. Bank Mandiri cukup oke juga ini. Di antara bank-bank yang lain, Mandiri ini minusnya cuma 1%, tapi ya teknikalnya jelek juga. Untuk Bank Mandiri harap berhati-hati ya, 4.500 jangan sampai jebol. Ini ada garis warna merah. Secara daily dia kurang menarik, harap berhati-hati, masih ada potensi untuk turun kembali. Apalagi ketambahan IHSG yang semakin buruk ya. Oke, secara daily mengerikan, secara weekly pun mengerikan. Coba kita lihat dari bulanan. Bulanan lebih mengerikan lagi. Oke, ada potensi ke 4.500 untuk Bank Mandiri. Jika 4.500-nya dia jebol, ini garis warna merah. Jika 4.500-nya jebol, maka bisa dalam, bisa ke 4.300 sampai ke 4.100 untuk Bank Mandiri. Harap berhati-hati ya Bank Mandiri. Tapi secara SI dan MACD dia memang sudah ada di bawah. Itu yang boleh jadikan harapan kalian. Untuk Bank Mandiri seperti itu. Harap berhati-hati. Lanjut ada Telkom. TLKM terkoreksi 5%. Gila-gila kan saham-saham blue chip ini pada kena ambrol semua. Untuk TLKM berbahaya ya, MACD-nya berbahaya, RSI bahaya. Untuk TLKM batasi stop loss di 2.300 saja. 2.300 jika dia jebol maka berpotensi untuk tambah ambrol lagi ya. Secara technical daily, secara weekly-nya TLKM pun betul ya, 2.300 aja udah cukup lah. 2.300 karena MACD dia udah mengerikan. Udah di skip dulu untuk TLKM. 2.300 jangan sampai jebol. Potensi untuk lanjut turun kembali. Semoga mantul di 2.300 untuk TLKM seperti itu. Lanjut ada AADI. Adaro andalan Indonesia terkoreksi 7,24% di harga 6725 untuk Adaro. AADI berbahaya, ini kurang menarik untuk AADI. Garis yang ini dia jebolin ya, garis di 7000 dia jebol, maka potensi untuk AADI kemana ini? AADI balik lagi ke harga IPO, balik lagi ke harga IPO, potensi ya, balik lagi ke harga IPO untuk AADI. Sebentar kita ke time frame yang terkecil saja. Untuk AADI nya potensi lanjut turun ya teman-teman. AADI potensi lanjut turun dan tidak ada garis lagi di bawah. Kesimpulannya untuk AADI bisa turun dalam kalau seperti ini kasusnya, karena udah nggak ada garis lagi di bawah, udah nggak ada support lagi, ya sudah tinggal dia terobos turun terus ya. Berarti oke, untuk AADI ada di 6650 sampai 6600. Ini area yang tidak boleh dijebol oleh AADI. Dan itu aja pertahanan dia. Pertahanan dia ini 6650 sampai 6600 untuk AADI. Udah gak ada garis lagi di bawah ya. Harap berhati-hati bagi yang punya AADI. Tapi nggak apa-apa, kata fundamental kan, kata orang-orang yang suka fundamental, AADI nggak usah dijual. Buat jangka lama ya terserah. Kalian mau ngikut yang mana bebas. Lanjut kita WIM ya. Daripada mikirin AADI mending ngerokok aja. Wismilak. Oke. Wismilak. Wismilak juga berbahaya. MACD dia dead cross. RSI nya nggak bagus. Dia closing di bawah garis warna merah. Secara daily ini berpotensi turun kembali. Semua berarti hampir rata-rata potensinya turun. Untuk WIM ada garis di 530 dia area yang tidak boleh ditembus oleh WIM. Untuk tren dia memang kurang bagus ya WIM, tren jangka pendek dia kurang bagus. Menurut saya ini boleh di skip terlebih dahulu ya. Untuk WIM boleh di skip terlebih dahulu. WIM jangan dibeli dulu bagi yang belum punya. Oke, lanjut ada CBDK. Oke, kita lanjutkan untuk CBD terkoreksi 3,91%.
agak lemas juga kita, agak lemas juga memang untuk CBDK ini, lemas juga. Tapi satu hal yang teman-teman harus pahami di sini, CBDK itu masuk area beli kita. Masuk area beli kita, dan pada hari Jumat kemarin saya sudah mulai mencicil, masuk di 6.600an kalau nggak salah, itu lupa lah. Untuk CBDK ya, dia ada garis di 6.700. Besok tidak boleh closing di bawah 6.700. Kita ke time frame terdekat, dia ada potensi ada kenaikan ya. Kalau kita melihat dari time frame 4 jam itu ada potensi kenaikan ke harga 6.800 sampai 6.900. Kalau kita ke time frame 2 jam ya masih ada potensi kenaikan lah ya, ke 6.800 sampai 6.900, atau bisa jebol ke 7.000 kembali untuk CBDK kalau dari time frame yang kecil gitu. Tapi memang time frame kecil kurang valid, ya udah kita pakai time frame daily saja. Time frame daily itu dia mantul di garis ini. Oke, 6.700 saja lah. 6.700 tidak boleh ditembus untuk besok AAD. Namun balik lagi, grup saya itu mulai mencicil AAD ya. Grup saya mulai mencicil AAD. SL ku ada di 6.500. Enggak. Berapa ya? SL nya berapa teman-teman? Coba kita cek dulu bentar. Coba kita cek AAD. SL nya ada di 6.000. Grupku ini nih, CBDK ya, ada di 6.000 SL nya. Oke, silakan yang mau ikut boleh, nggak ikut juga boleh. Oke, untuk CBDK seperti itu. Lanjut ada saham DAS. DAS pada kemarin terkoreksi 7% di harga 5.000. Wow, diskon semua ini sebenarnya ya guys. Sebenarnya Allah Akbar, belibet kali. Sebenarnya diskon semua gitu maksud. CBDK udah, DAS udah ya. Kali ini DAS dia ada potensi untuk turun kembali. Turun ini ke area 4.800. Ya, turun ke area 4.800 sampai 4.700 untuk DAS. Kalau teman-teman suka DAS boleh diantri area sini ya, 4850 sampai 4.700. SL nya jika closing di bawah 4.700 untuk DAS seperti itu. Kalau dia 4.700 nya jebol, maka potensi lanjut ke 4.400. Iya, potensi lanjut ke 4.400. Jadi untuk DAS, kalau suka DAS ya, cicil area belinya di 4850 sampai 4.700. SL nya di 4650 boleh, atau 4680 boleh gitu. Kalau dia jebol 4.700, maka ada potensi untuk turun ke 4.500 sampai 4.400. Untuk DAS seperti itu, silahkan, tinggal teman-teman saja yang tentukan. Oke, lanjut ada saham Buka. Kita ke saham tutup lapak ya. Tutup lapak closing di 133, terkoreksi ini. Untuk tutup lapak harap dihindari dulu. Dia ada potensi ke harga 128 sampai 126. Untuk tutup lapak dihindari dulu ya. Kalau ini 126 nya jebol, potensi lanjut turun dalam lagi ke harga 120-an sampai 115. Untuk tutup lapak, MACD nya nggak bagus, RSI juga nggak bagus, maka harap dihindari dulu tutup lapaknya ya. Ini kan kayak gini guys, harusnya dia bikin pola kayak gini tuh, tapi kan nggak diizinkan sama IHSG. Jadi polanya rusak seperti itu. Untuk tutup lapak harap dihindari dulu. Lanjut ada Sonata punya di harga berapa Sona ini? Oh, nggak punya. Sona terkoreksi 3.200. Balik lagi ke 3.000 dong. Sona, iya jebol dia Sona ya, jebol Sonanya. Ini potensi ke 3.000 lagi om. 3.000. Sona pantau area ini ya, 3.000
sampai 2900 deh. Oke, untuk Sona pantau di area 3000 sampai 2900. Dia nggak boleh jebol 2900 atau nggak boleh closing di bawah 2900. Ya, untuk Sona pantau saja 2900, jangan sampai jebol zona 2900 atau tidak boleh closing di bawah 2900. Dari MACD dan RSI dia kurang menarik, harap dihindari dulu, atau mau nyicil pun silahkan Sona. Mau nyicil boleh, SL di bawah 2900. Seperti itu untuk Sona. Lanjut ada SCMA. SCMA terkoreksi 4% di harga 190. SCMA, untuk SCMA harap dihindari dulu, dia ada garis di 187, area yang tidak boleh ditembus. Potensi dia lanjut turun lagi, melihat dari MACD dan RSI dia yang kurang menarik. 187 tidak boleh tembus, jika besok tembus 187 potensi balik lagi ke 180 sampai 175. Seperti itu untuk SCMA, harap dihindari dulu. Secara weekly pun dia kurang menarik ya. Kita lihat 186 187 itu ada garis kurang menarik untuk SCMA. Daily-nya kurang menarik, weekly-nya juga kurang menarik, harap dihindari. Lanjut, terakhir ada MLPL. MLPL 13% guys. Gila MLPL 13% guys. Untuk MLPL jebol ini, garis merahnya jebol, potensi kemana? Lanjut turun lagi. Potensi lanjut turun dalam ini bisa dalam ke harga 100 sampai ke 90 pun bisa. Hati-hati untuk MLPL ya. Ada potensi dia turun kembali ke harga 105 dulu. 105 terus ke harga 100. Oke, untuk MLPL ya. Nih, 100 lah. Oke, untuk MLPL 100 itu ada potensi ke harga 100. Kalau 100-nya jebol ya udah, itu 90 menunggu dia. Kalau 100-nya jebol, kenapa kok dia turun ya? Dia gagal guys. Nih, ini dia gagal menarik, MACD-nya gagal menarik, RSI juga gagal menarik. Harusnya kemarin itu candle hijau sampai sini kan, sampai 156 itu bagus. Tapi sayangnya nggak dipertahankan sampai hari Jumat gitu loh, sayangnya. Jadi gagal menarik. Untuk MLPL harap dihindari terlebih dahulu. Oke, seperti itu guys untuk part yang kedua. Kita lanjut di part yang ketiga. Oke, bye bye.